Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 5 ingin membawakan materi kami, yaitu materi pertemuan 13 yang berjudul Hukum Jaminan sebagai pemenuhan tugas 2 Hukum Dagang Ruang 02. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Dimas Andika, dengan NPM 213300516125. Saya Kifari Zaki Agung 213300516110. Yang pertama yaitu hukum jaminan. Hukum jaminan merupakan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Asas hukum jaminan. Asas publicated. Semua hak harus didaftarkan. Asas spesial. Hak tanggungan, fidusia, hipotek hanya dapat dibebankan atas persil atau barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang-orang tertentu. Asas tak dapat dibagi-bagi. Hak tanggungan, fidusia, hipotek, gadai tak dapat dibagi. Asas ibestisteling. Barang jaminan gadai harus ada pada penerimaan gadai. Asas horizontal. Bangunan dan tanah bukan merupakan suatu kesatuan. Berikutnya yaitu pengaturan hukum jaminan. Terdapat dalam buku 2 KUH Perdata. Yang pertama dalam pasal 1150 sampai 1161 KUH Perdata tentang gadai. Lalu selanjutnya tentang hipotek, yaitu pada pasal 1162 sampai 1232. Yang kedua, KUHD buku ke-1 dan kedua. Yang ketiga, UU nomor 5 tahun 1960 tentang UU PA. Yang 4, UU nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan. Berikutnya ada Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Yang keenam, Undang-Undang nomor 21 tahun 1992 tentang pelayaran. Berikutnya penggolongan jaminan. Yang pertama dari jaminan umum, yang kedua jaminan khusus, dan yang berikutnya jaminan perorangan, yaitu bulk, personal guarantee, dan corporate guarantee, tanggung renteng dan garansi bank. Jaminan kebendaan yaitu benda bergerak, gadai dan fidusia, dan benda tidak bergerak atau hak tanggungan, fidusia rumah susun, hipotek kapal laut dan pesawat udara. 1. Jaminan umum. Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. 1. Pasal 1131 adalah segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perkaitannya. 2. Pasal 1132 yaitu kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditor. Pendapatan penjual benda-benda tersebut dibagi menurut besar kecil piutang masing-masing, kecuali ada alasan untuk didahulukan. 2. Jaminan khusus. Terdiri dari jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. A. Jaminan perorangan, yaitu jaminan yang diberikan dari seseorang yang mengkaitkan dirinya pada perikatan yang dibuat antara debitur dan kreditor. Yang apabila debitur prestasi, maka pinjaman akan menggantikan kedudukan debitur untuk melaksanakan prestasi kepada kreditor. Berikutnya jenis jaminan perorangan. Yang pertama ada penanggung, yaitu orang atau individu yang dapat ditagih. Berikutnya ada tanggung menanggung atau tanggung renteng. Berikutnya corporate guarantee, yaitu jaminan yang diberikan oleh perusahaan. Lalu garansi bank, jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar kepada kreditor apabila debitur prestasi. Berikutnya ada jaminan kebendaan atau material. Jaminan kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri, mempunyai hubungan langsung, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya, dan dapat dialihkan. Perikatan yang diikat dengan benda jaminan, maka manakala debitur prestasi, maka benda jaminan tersebut yang akan digunakan sebagai alat pemenuhan prestasi dari debitur kepada kreditor. Syarat benda jaminan. 1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit. 2. Tidak melemahkan potensi si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya. 3. Memberikan kepastian kepada kreditor bahwa benda jaminan setiap saat dapat dieksekusi apabila terjadi prestasi. Jenis jaminan kebendaan. 1. Gadai. 2. Jaminan fidusia. 3. Jaminan hak tanggungan. 4. Hipotek atas kapal laut. Yang pertama yaitu gadai atau PAN atau pledge, diatur dalam pasal 1150 sampai 1160 KUH Perdata.
Definisinya adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitur, di mana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditor untuk menjamin pelunasan utang gadai ketika debitur berprestasi. Syarat pokok gadai adalah objek gadai harus diserahkan kepada penerima gadai. Jangka waktu gadai minimal 15 hari dan maksimal 120 hari. Berakira gadai. Yang pertama ada hapus perjanjian pokok yang dijamin dengan gadai. Benda yang gadai lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Yang ketiga, benda gagal musnah. Yang keempat, penerima gadai menjadi pemilik benda gadai atau pencampuran. Yang kedua ada fidusia. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan benda yang dipinjamkan fidusia tetap berada dalam penguasaan pemilik benda. Fidusia wajib didaftarkan ke Kemenkumham Republik Indonesia. Karakteristik fidusia antara lainnya adanya hak jaminan. Objek fidusia itu ada benda bergerak, berwujud dan tidak berwujud, dan benda tidak bergerak yang tidak dibebanin hak tanggungan atau bisa dibilang kayak rumah susun gitu. Yang C, benda yang menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberian fidusia atau debitor. Yang D, memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor. 3. Hak tanggungan. Hak tanggungan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan kepada hak atas tanah sesuai Undang-Undang Pokok Agraria. Berikut garing tidak diberikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah untuk pelunasan utang. Objek hak tanggungan adalah tanah. Penguasaan kreditor atas tanah tersebut bukan secara fisik namun untuk menjualnya jika debitur telah prestasi. Hak tanggungan wajib didaftarkan di Kemenkumham Republik Indonesia. Jenis-jenis hak tanggungan yang pertama ada hak milik atau agendum, yaitu hak untuk menikmati kegunaan atas kebendaan dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum. Dan hak orang lain. Hak milik hanya dapat diberikan kepada WNI dan Badan Hukum Indonesia. Yang kedua ada hak guna usaha, yaitu hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya kegunaan suatu benda milik orang lain atau negara dengan kewajiban membayar kompensasi. Jangka waktu HGU maksimal adalah 36 tahun dan dapat diperpanjang hingga maksimal sekitar 25 tahun. Yang ketiga ada hak guna bangunan, hak untuk mendirikan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya, misalkan itu tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik dengan jangka waktu maksimal 30 tahun. Yang terakhir ada hak pakai, yaitu hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Jangka waktu 25 tahun dan dapat diperpanjang hingga 20 tahun. Sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.